ketika ditanya kenapa mau jadi PNS, aku jawab saya bosan Pak bisnis. Karena bisnis itu saya kira dulu enak, uangnya banyak, ternyata mikirnya lebih banyak gitu. Kalau jadi PNS enak Pak, kehidupan stabil. Ya kan jujur kan ya men. Mungkin bapaknya nggak suka kali jawaban kayak gitu. Terus nilaimu jelek. Nilaiku jelek. Teman semua yang dengerin ini, perkenalkan nama saya Fakih, saya PNS di Sekretariat Kabinet. Saya masuk di pembukaan rekrutmen CPNS tahun 2018. Mulai masuk kerja TMT Maret 2019. Saya ditempatkan di unit kerjanya Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Industri, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet. Kebetulan ditempatkannya sebagai analis perekonomian di bidang industri. Analis perekonomian, jurusannya kemarin tapi apa ya, Ki? Apa, jurusan apa? S1, kamu S berapa sih? S1-nya, S1 ambil ekonomi Islam. Oh, aku pikir kamu anak HI. Oke. Next, berarti ada Amir politik nih. Sebenarnya. Iya, anak politik. Dia ngaku-ngaku anak politik. Amir, gimana nih Mir? Kenalan dulu Mir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir. Nama lengkapnya Muhammad Amir Nurido. Kerja jadi PNS di Bappenas. Di unitnya di Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, deputinya Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Posisinya itu fungsional perencana pertama di Bappenas. Terus masuknya seleksi tahun 2017, terus TMT-nya 1 Januari 2018. Berarti ini aku sama anak, dua-duanya sama anak ekonomi ya? Udah kayak webinar aja kita. Ya, ekonomi. Oke, nah boleh nggak, bisa nggak diceritain nih, kemarin tuh waktu SKB itu tesnya apa aja, terus kayak ngerjainnya kayak gimana, terus kayak soal-soalnya apa aja. Mungkin dari Amir deh, tadi kan udah Fakih nih, coba kalau dari Amir kayak gimana kemarin SKB-nya? Waktu itu ada kan beberapa tuh SKB, 1, 2, terus 3 kalau nggak salah ya. Lupa. Nah, pertama itu TPA, tes TPA, tes potensi akademik. Itu pakainya TPA Bappenas itu, mungkin teman-teman nanti bisa search googling aja, pasti keluar. Nah, itu yang pertama, tes TPA. Tes TPA itu biasanya kalau di Bappenas paling banyak rontok di situ. Setelah tes TPA, biasanya berkurang, pesertanya itu langsung berkurang banyak. Nah, berarti ini ya pakai sistem gugur ya, Mir? Ya, pas SKB, pas TPA itu gugur langsung kalau udah selesai, kalau udah kelihatan hasilnya. Baru setelah TPA itu, waktu itu tes psikologi. Kalau tes psikologinya sih mirip-mirip lah dengan psikologi lain. Kalau kita ngelamar kerja gitu, ya mirip-mirip lah dengan yang lain. Ada gambar-gambar orang, gambar-gambar pohon kayak gitu lah. Terus Paulin gitu lah. Jadi normal, wajar. Nah, setelah itu kita jadi ini ya sekalian ya. Jadi setelah selesai psikotes itu, kita dikumpulin lagi buat disuruh bikin presentasi gitulah. Jadi dikasih flip chart gitu. Flip chart, kita dikasih waktu setengah jam untuk bikin presentasi buat besoknya pas wawancara. Jadi misalnya hari ini psikotes, besoknya itu wawancara, dan di wawancara itu kita disuruh bikin presentasi dan ulang dipresentasikan waktu. Nah, dibaca bikin setengah jam, boleh googling, boleh apa, tapi setelah itu dikumpulin flipchartnya, baru besokannya waktu wawancara ditampilin dan kita presentasikan. Nah, jadi nggak langsung ya? Setelah itu kan wawancara ya. Iya, hari berikutnya wawancaranya biasalah wawancara setengah jam gitu. Biasanya kalau di Bappenas itu wawancaranya itu sama eselon 2-nya langsung ada 4 direktur atau kepala biro langsung jadi interviewernya. Ya kira-kira itulah gambaran umumnya lah
Gitu lah. Nanya-nanya dikit ya. Katanya itu tes TPA-nya itu susah banget gitu ya? Sebetulnya ya gini ya, aku waktu itu kalau aku ya jujur emang agak beda dengan tes TPA yang pernah aku ikutin sebelumnya. Waktu itu aku juga belajar sebelum tes TPA itu beli buku terus juga googling gitu kan. Tapi yang aku pelajari di buku yang aku beli itu nggak, sialnya memang nggak sesuai dengan pas aku tesnya. Jadi jauh ininya apa ya, ininya jauh lah, soal-soalnya beda jauh lah. Dan emang kalau aku jatuhnya emang lebih susah waktu ngerjain tes TPA itu. Kayaknya ngerjainnya tiga jaman lah ya, 3 jam atau 3,5 jam gitu, atau 4 jam, aku lupa, kira-kira segitulah. Nah, emang setelah ngerjain itu tuh rasanya tuh apa ya, agak pusing sih waktu itu, karena aku belum pernah ngikutin TPA pernah sebelumnya. Jadi itu pengalaman pertama dan agak shock juga sebetulnya. Cuman waktu itu juga ya kayaknya sih susah banget, kayak berat gitu kan. Cuman kayak banyak yang ngawur juga karena waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Ya pas pengumuman alhamdulillahnya masih bisa lulus. Emang kalau kan ada TPA Auto Bappenas gitu, biasanya kan muncul ya di Google, terus ya pelajarin aja di situ. Kan Emang bisa nggak ikut rada tes? beda lah. Bisa nggak ikut tes di luar tes CPNS, tes Bappenas TPA-nya? Bisa. Jadi di Bappenas, di Koperasi Bappenas itu dia menyediakan tes Auto Bappenas itu, TPA Auto Bappenas. Itu reguler kok, tiap bulan kayaknya ada. Bayar berapa, Mir? Waduh, aku juga kurang tahu ya. Ntar aku Kan berarti bisa latihan dulu ya. kan? Bisa. Kurang kerjaan. Kalau Totalitas coy. sebelum banyak beberapa tes CPNS tahun ini yang aku kenal tuh udah hubungin aku gitu-gitu juga. Nanya, aku bilang aja ikutin tesnya dulu aja yang reguler gitu, yang bukan buat CPNS. Pasti soalnya juga nggak jauh-jauh beda soalnya. Gitu. Tadi waktu wawancaranya kan langsung eselon 2 ya. Eselon 2-nya itu yang ngewawancarain yang ini, yang beliau tempat kita daftarnya. Ya, akan ada 4 ya. Salah satunya waktu itu aku memang direktur yang sekarang aku di unit yang sekarang aku kerja. Nah, memang waktu itu ada direkturku sekarang gitu yang pewawancaranya. Dan nanya waktu itu paling susah beliau. Paling susah. Boleh nggak diceritain? Dikasih pertanyaannya apa aja, terus kayak ada nggak pertanyaan yang kayak, wah ini gue nggak nyangka nih ditanyain kayak gini gitu. Keempatnya itu nanya semua. Pertanyaannya waktu itu pertama terkait kok jurusan skripsi saya itu nggak nyambung dengan unit kerja yang saya daftarin gitu misalnya. Kenapa daftar di tempat ini padahal skripsi kamu nggak nyambung? Ya kayak gitu-gitu. Terus juga kan ditanyain juga kan sebelumnya presentasi kan, sebelum wawancara itu dilaksanakan presentasi di depan mereka juga. Nah ditanyain juga tentang isi dari presentasinya itu tadi, misalkan suruh jelasin lebih detail, terus juga kenapa begitu, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga teknis lah, terkait dengan unit kerja, substansi dari unit kerja yang saya daftarin, kayak misalnya tentang UMKM, tentang usaha rakyat, kayak gitu-gitulah. Terus yang keempat tuh saya ditanyain tentang integritas gitulah, integritas korupsi, terus pokoknya gitulah. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di wawancara itu bisa cair banget sih, apa aja bisa muncul gitu. Ya, makasih ya Amir. Berikutnya kita ke Fakih dulu kali ya. Kalau Fakih gimana kemarin SKB-nya? Pengumuman itu kalau tahun kemarin kan setelah SKD langsung kelihatan tuh siapa aja yang lolos SKD. Jumlahnya 3 kali jumlah formasi yang disediakan. Tempat yang di analis perekonomian sekretariat kabinet itu formasinya 2, jadi yang lolos harusnya 6, cuman yang memenuhi prasyarat nilai SKD cuma 5, jadi yang maju sampai SKB untuk formasi yang ku tempatin sekarang ada 5 orang. SKB-nya itu ada 3 tes dan semuanya simultan, jadi nggak pakai proses
apa kayak Bappenas ya, sistem gugur. Jadi tes yang Jadi pertama dia akumulatif itu gitu. iya akumulatif, nilainya nanti ditambah-tambahin di 3 tes itu. Yang pertama tes psikotes kayak yang diceritain Amir tadi. Kalau tempat Amir kan jadi tes kedua setelah TPA ya. Tempatku di Sekretariat Negara sama Sekretariat Kabinet, tes pertama itu langsung psikotes yang pertama ya tertulis yang Aulin yang apa itu lumayan lama, dari jam berapa ya, dari jam 8 sampai jam setengah 1, jadi intens banget. Kemudian siangnya itu istirahat jam 1 atau setengah 2 nunggu antri wawancara psikotes. Jadi ya, wawancara psikotes. Kemudian setelah selesai kita nunggu berapa hari ya, nunggu 2 atau 3 hari untuk tes bahasa Inggris di LIA Pramuka. Oh iya. Tesnya itu IELTS prediction. Jadi berapa jam ya? Cuman tes 1 jam atau 90 menit ya, 1,5 jam. Kakak, kamu tutupin ayah itu rambut kamu. Lucu banget. Ini kamu sini loh, sini. Nah, 1,5 jam kalau nggak salah tesnya IELTS prediction. Jadi writing, listening, ya tapi nggak ada speakingnya sih. Cuman tes ala-ala prediksi gitu. Setelah itu nunggu seminggu atau 2 minggu. Jadi yang ketiga yaitu wawancara dengan user itu baru diselenggarakan 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Nah, tes wawancara dengan user itu kalau di tempatku dengan eselon 1 langsung. Wow. Eselon 1 jadi Pak Deputi, kemudian deputinya 2, 1 lagi inspektorat. Pak Deputi langsung tanya. Karena kebetulan jabatanku itu di analis perekonomian, deputi perekonomian, yang datang langsung Pak Deputi. Kemudian 1 deputi yang lagi itu deputi administrasi. Artinya SDM, personalia, keuangan itu kan di bawah deputi administrasi. Dia juga yang wawancara, sama yang ketiga inspektorat. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, waktu itu wawancaranya langsung panel. Beliau bertiga ada, kami berlima langsung suruh masuk bersamaan, suruh memperkenalkan diri satu-satu, kemudian baru satu-satu dikasih pertanyaan beda-beda. Tapi yang umum disuruh memperkenalkan diri, yang kedua ditanyain kenapa mau jadi PNS, kemudian ditanya tentang apa yang kamu ketahui tentang lembaga yang Anda mau bekerja di dalamnya ini, alias Sekretariat Kabinet. Kemudian yang terakhir, punya gagasan apa? Jadi orang ya receh-receh, nggak kayak Bappenas. Bappenas pantesan pinter-pinter, bikin slide bagus-bagus, bikin paparan bagus-bagus. Pakai tes TPA ya? Sumpah. Itu TPA-nya lebih susah dari S2 katanya ya, standarnya ya, Mir. Bappenas ya? Kalau tes TPA-nya, kalau buat CPNS standarnya 565. Aku nggak tahu sih, buat S2 berapa ya? Katanya cuma 50, nggak ya? Nggak, maksudnya yang buat S2 apa S1 gitu. Kemarin aku dengar ada temen daftar, dia bilang, wah gila nih TPS-nya Bappenas, standarnya lebih tinggi daripada syarat S2, kayak gitu. Iya. Iya sih, kemarin tuh banyak isu juga sih, karena kan setelah aku yang bilang tadi, TPA-nya setelah tes TPA itu kan banyak yang gugur kan. Nah, itu tuh kan jadi kuota yang sudah kita sediakan tuh nggak bisa diisi gitu jadinya. Banyak yang kosong. Iya. Waktu aku aja 30 orang kan kuotanya, yang keterima 24. Jadi Amir ada bahasa Inggris nggak sih? Kalau Fakih kan malah langsung ke lembaga. Kalau di kita nggak ada. Dulu sih, waktu senior sih katanya dulu sempat ada ya, cuman waktu aku sih nggak ada ya. Dan setelah yang CPNS angkatan 2018 ya, tes 2018 itu kayaknya juga nggak ada. Kalau tadi Fakih, waktu 5 orang masuk tuh, Ki, kan yang keterima lo nih, Ki. Ya kan, menurut Fakih, apa sih kelebihan Fakih dalam menjawab dibanding 4 orang yang lain? Lihat skorku itu wawancara,
paling jelek Tinggi. 78. Jelek. Serius? Iya, Waktu serius. sombong mungkin Ki. Iya, orang-orang itu kan nggak suka kalau lihat orang ini terlalu pintar, ini bahaya nih aktivis kalau Anak masuk sombong jadi banget. PNS gitu. Berkasnya masih ada penilaian SKD dan SKB tahun 2018. Jadi karena transparan, mungkin tahun ini juga akan lebih transparan. Nanti teman-teman itu bisa melihat nilai SKD-nya berapa, nilai SKB-nya berapa. SKB itu kan harus ada measurement-nya ya, harus ada ukurannya. Wawancara itu kecuali wawancara. Makanya wawancara sebenarnya kritis banget. Ketika ditanya kenapa mau jadi PNS, aku jawab, saya bosan Pak bisnis. Karena bisnis itu saya kira dulu enak, uangnya banyak, ternyata mikirnya lebih banyak gitu. Kalau jadi PNS enak Pak, kehidupan stabil. Ya kan jujur kan ya men. Mungkin bapaknya nggak suka kali jawaban kayak gitu. Terus nilaimu jelek. Jadi, nilaiku jelek. Nilaiku itu 78. Nilai 4 orang yang lain itu inget kan 80, 82 sama yang paling tinggi 84. Keterima itu yang 88. Yang keterima 82 juga. Kenapa? Tapi bagus ya alhamdulillahnya nilai yang tidak subjektif alias nilai objektif ya bahasa Inggris sama psikotesku tingginya tinggi banget. Nangkring lah ya. Iya, nangkring. Yang SKD-nya yang lolos kan yang nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 itu sih sekarang si temen yang lolos juga, nomor 2 kan aku. Nilai dia itu SKD-nya emang udah tinggi, sedangkan punya aku nilainya karena SKB-nya di bahasa Inggris dan psikotes saja. Kalau yang wawancara justru orang-orang yang nomor 3, 4, 5 wawancara lebih bagus sih nilainya. Kalau dilihat dari scoring sheet-nya ya di hasil SKD dan SKB. Okay. Enaknya itu sih CPNS mulai nggak tahu ya tahunnya Amir gimana ya, tahunku kemudian tahun ini barangkali enaknya SKD dan SKB itu hasilnya bisa dilihat. Jadi kalau misalkan ada lembar download hasil seleksi itu lebih baik jangan cuma dilihat nama yang lolos, nama yang tidak lolos, tapi juga di-download skornya. Yang lolos itu nilainya berapa, skornya, yang tidak lolos nilainya berapa, dibuat perbandingan sehingga bisa tahu apa sih kalau misalkan tahun depan mau nyoba lagi. Tapi kalau kapok ya udah nggak usah. Oke. Emang dia kalau ngomong suka jujur. Berikutnya nih, karena Kaki tinggal punya 10 menit, kita masuk di sesi terakhir kok. Tips dan triknya. Tips dan triknya. Dari Kaki dulu deh. Tips dan triknya. Biar bisa cepat. Gimana?